Shalom dan selamat pagi saya ucapkan untuk saudara-saudara yang setia mengikuti renungan bersama SR Samros Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir dan memilih channel kami. Jika berkenan, mari kita berkenalan melalui like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya, supaya pemirsa langsung mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk pada bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Kesabaran yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkaulah Allah kami yang agung dan maha mulia. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, nafas hidup udara segar yang masih kami nikmati. Dan saat ini juga sebelum melakukan segala aktivitas kami, Engkau telah sediakan bagi kami makanan rohani yang akan memenuhi kebutuhan kerohanian kami. Sehingga dari hari ke hari kami mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan sebagai umat-umat-Mu. Tolong kami Bapa dengan akal budi kebijaksanaan surga untuk mengerti setiap ayat-ayat Alkitab dan bacaan renungan pagi yang akan kami dengarkan. Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8. Di sana dikatakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudaraku, dalam pasal ini menceritakan tentang kejadian-kejadian menakjubkan yang menunjukkan betapa berkuasa dan berbelas kasihannya Tuhan Yesus. Apa yang ditunjukkan di sini sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa ia sungguh sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Dan ia bersedia menyelamatkan siapapun sama seperti ia juga sanggup melakukannya. Kuasa dan belas kasihannya itu tampak di sini dalam perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan. Ayat-ayat pertama dalam pasal ini mengharuskan kita untuk melihat kembali bagian penutup dari pasal sebelumnya, yaitu bacaan Alkitab yang sudah kita pelajari kemarin, khususnya Matius pasal 8 ayat 34. Di mana dalam bagian penutup itu kita mendapati orang Gadara begitu marah karena mereka kehilangan banyak babi, sehingga mereka tidak ingin Kristus terus berada di situ dan memohon kepadanya untuk segera meninggalkan daerah mereka. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Yesus menanggapi keinginan mereka itu dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak pernah mendapati ia kembali ke daerah mereka lagi. Saudara-saudaraku, dari Gadara Yesus pergi kembali ke Kapernaum. Di sana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya. Dalam pemandangan orang Yahudi, siapapun yang mengklaim bisa mengampuni dosa adalah seorang penghujat Allah. Hanya Allah yang berhak mengampuni dosa.
Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan kepada orang lumpuh tersebut, "Dosamu sudah diampuni." Matius 9 ayat 2. Ahli-ahli Taurat yang mendengarkan perkataan Yesus langsung berkata dalam hati mereka, "Ia menghujat Allah." Matius 9 ayat 3. Saudara-saudaraku, benarkah Yesus menghujat Allah? Matius memaparkan bukti yang kuat buat para pembacanya, juga bagi mereka yang menghujat Tuhan, bahwa Dia sungguh-sungguh memiliki otoritas Allah untuk mengampuni dosa. Pembaca Injil Matius diperhadapkan dengan komentar Matius bahwa Yesus tahu iman teman-teman yang membawa si lumpuh kepada Yesus. Matius 9 ayat 2. Bahkan isi hati para ahli Taurat pun Yesus paham. Matius 9 ayat 4. Yesus adalah sosok ilahi yang mengerti hal-hal tersembunyi di dalam hati manusia. Yesus membuktikan dirinya memiliki otoritas ilahi lewat kuasanya menyembuhkan si orang lumpuh. Demonstrasi kuasa ilahi ini meneguhkan otoritasnya untuk mengampuni. Matius 9 ayat 5-6. Jadi perikop ini merupakan catatan Matius yang pertama akan konfrontasi para pemimpin agama Yahudi dengan Yesus, walau belum terang-terangan. Perikop dan pasal-pasal berikut akan memperlihatkan konfrontasi itu semakin menjadi-jadi. Lewat konfrontasi tersebut, paling sedikit para murid semakin mengenal Tuhan mereka. Otoritasnya tidak bisa dibantah atau dielakkan. Saudara-saudaraku, dalam kisah ini ada poin-poin penting. Yang pertama, Kristus tidak akan tinggal lama-lama di tempat di mana Ia tidak diterima. Yesus akan tinggal bersama dengan orang-orang yang menginginkannya dan membujuk Dia untuk tinggal. Jadi, jika ada orang yang tidak beriman hendak meninggalkan Kristus, biarlah ia meninggalkannya, dan biarlah orang itu sendirilah yang akan menanggung resikonya. 1 Korintus 7 ayat 15. Yang kedua, perjalanan Yesus bukan tanpa perencanaan. Ia memiliki misi untuk menyatakan kuasa kerajaan surga kepada manusia. Ia memilih Kapernaum, Markus 2 ayat 1, untuk menyatakan otoritas dan kuasanya mengampuni dosa. Melalui interaksinya dengan berbagai kelompok di kota tersebut, ia sedang menyatakan siapa dirinya. Kepada keluarga atau teman si lumpuh, ia menghargai iman mereka. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan bacaan renungan pagi kita hari ini, Senin 22 Maret 2021. Judulnya, Kesabaran. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 36. Kalian perlu bersabar supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Saudara-saudaraku, hidup sebagian orang tidak ada damai atau sukacita karena mereka tidak pernah keluar dari lingkungan diri. Mereka senantiasa mengendangkan tangan untuk simpati dari orang-orang lain. Jika mereka mau bekerja untuk melihat betapa mereka dapat memberikan pertolongan dan mau mengucapkan perkataan kasih dan dorongan semangat, maka jiwa mereka yang sekarang kering dan berduka cita akan menjadi seperti taman yang disiram dengan air. Engkau harus mempelajari di dalam sekolah Kristus pelajaran-pelajaran kesabaran yang indah. Janganlah menjadi tawar hati, melainkan bekerjalah terus dalam segala kerendahan hati. Usaha itu akan mendesakmu kepada Yesus, akan dibawanya engkau mempelajari teladan itu. Engkau mau bekerja sebagaimana Yesus bekerja. Pencobaan akan datang, memang ini adalah benar. Biarpun kepada orang-orang yang berserah kepada sepenuhnya, pencobaan akan datang. Orang yang paling sabar sekalipun akan diuji dengan pencobaan yang keras. Suami atau istri dapat mengucapkan kata-kata yang menggusarkan hati seseorang dan dijawab lagi dengan gegabah. Tetapi biarlah orang yang berbicara itu berdiam. Dalam berdiam akan terdapat keselamatan. Berdiam sering menjadi teguran yang sangat keras yang dapat diberikan kepada seorang yang berdosa dengan bibirnya. Apabila mereka, anak-anak dan orang muda, tidak dapat mengendalikan diri dan mengucapkan kata-kata dengan nafsu,
Suatu sikap berdiam adalah cara terbaik untuk menghadapinya, bukan bersikap mencela atau bersoal jawab atau menghukum. Sebagai hasilnya, pertobatan akan terjadi dengan segera. Berdiam itu adalah emas yang sering bekerja lebih baik daripada segala kata-kata yang dapat diucapkan. Bila mana orang-orang lain tidak lagi dapat bersabar, cerewet dan bersungut-sungut karena tidak dapat menahan diri, mulailah menyanyikan beberapa nyanyian dari buku lagu Sion atau nyanyian rohani lainnya. Sementara Kristus bekerja sebagai tukang kayu, beberapa orang kadang-kadang mengerumuni Dia. Mereka coba membuat sesuatu yang gaduh menguji kesabarannya. Tetapi Dia akan mulai menyanyikan beberapa nyanyian mazmur. Dan sebelum mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan, mereka sudah terpengaruh. Sehingga mereka menggabungkan diri menyanyi bersama Dia. Oleh pengaruh Roh Suci mereka berbuat demikian. Teladan Kristus yang sempurna dan anugerah Allah diberikan kepada manusia untuk menyanggupkan Dia mendidik anak-anaknya laki-laki dan perempuan supaya menjadi putra dan putri Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang bersyukur atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa walaupun kami berserah sepenuhnya kepadamu, pencobaan-pencobaan tetap akan datang. Untuk itulah kami harus sabar dan harus terus bekerja dalam kerendahan hati. Bapa, tolong kami Bapa, berikanlah kekuatan dan kesanggupan kepada kami untuk bersabar dan tidak menjadi tawar hati. Bapa, di sepanjang hari ini dan bahkan di sepanjang sisa hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sukacita surga dan damai sejahtera akan menjadi bagian kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.